Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran penerapan perbandingan trigonometri semester 2. Oke, ini dia materinya. Ini telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini di mana ada sin A. A itu adalah berarti depan permiring. Depan sudut si alfa atau sudut si A itu adalah si Y. Dan yang miringnya adalah R. Begitu juga dengan cos. Cos itulah samping permiring. Samping si sudut si alfa adalah X. Dan miringnya adalah R. Tannya adalah depan sudut si A siapa? Si Y, dan si sampingnya adalah X. Jadi pada anak-anak yang belum paham itu maksudnya ya, depan miring, samping miring, depan per samping. Nah, untuk yang di bawah ini yang ada khusus untuk segi N ini adalah tambahan kita. Nah, dimana kalau segi N-nya itu adalah segi 6 beraturan, berarti sudut AOB-nya adalah 360 dibagi 6, 60 derajat. Untuk mencari luasnya dan panjangnya itu ada Miss lampirkan pada video ini ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya, penerapannya. Jadi untuk penerapannya ini tergantung sama kita mau nyari yang mana. Nah ya, ini adalah perhatikan gambar berikut, ada sudut PQR, panjang sisi QR dan panjang sisi RS dan PT. Nah, hitunglah PQ. Untuk PQ, kita sudah punya QR-nya 4 dan ada sudut 65. Jadi kita menggunakan si cos ya, tergantung kebutuhan saja, sesuai kebutuhan ya. Karena cos itulah samping per miring, sampingnya adalah QR, miringnya adalah PQ yang ditanya. Dan kita sudah punya nilai sudutnya itu 65. Ya, berarti langsung aja cos 65 sama dengan sampingnya siapa? Sampingnya itulah QR. Ya, QR per PQ. QR per PQ. PQ itu adalah yang ditanyakan, maka langsung saja PQ sama dengan QR per cos 65. Ya, QR-nya tahu ya. QR-nya itu 4. Cos 65 pakai kalkulator. Ya, karena dia bukan sudut-sudut istimewa. 0,423. Oke, kita kalkulasikan lagi. Jawabannya 9,46. Oke, itu yang A. Untuk yang B, kita punya PR. Nah, PR itu yang mana? PR itu yang tegak ya, pada segitiga PQR. Nah, PR. Untuk cari PR itu apa? Kita menggunakan tan, iya, tan. Karena depan per samping, depan sudut si 65 siapa? PR, sampingnya siapa? QR. Nah, kenapa kita pakai tan? Karena kita mau nyari si PR. Ya, kita nggak mungkin pakai sin. Sin itu kan samping per miring, sampingnya PQ. Sampingnya QR, miringnya PQ ya. Jadi kita mencari cos ya, kita nggak akan mungkin pakai itu karena kita sesuai kebutuhan ya. Berarti tan 65 PR per QR, PR berarti tan 65 kali QR ya, sesuai kebutuhan. QR-nya siapa? 4 ya. Tan 65 kita pakai kalkulator ya, karena dia bukan sudut istimewa, berarti 2,145. Oke, jawabannya 8,58 untuk si PR. Oke, the last one is si C. Sudut RST atau sudut S ya. Sudut RST kita juga menggunakan tan ya, karena depan per samping ya. Depan per samping. Bisa cari tan, bisa juga dengan yang lain, tapi di sini karena kebetulan depannya ada, sampingnya juga ada, kita pakai mereka. Nah, kita mencari TR. TR itu didapat dari PR dikurang si PT ya. PT-nya udah diketahui, itu PT-nya 2. Oke. Bentar ya. PT 2, oke. Kita mau buat dulu.
Ya, PR-nya, oh ya, PR-nya dari sini ya, nggak di soal, PR-nya dari si B. Ya, PR-nya dari si B, yaitu TR sama dengan PR dikurang PT. Ya, tadi Miss nggak lihat, ternyata PR-nya di B. Berarti 8,58 dikurang 2. Jawabannya 6,58. Oke. Berarti si tan S-nya, ya kita kenapa pakai tan, karena kita nggak perlu capek-capek lagi, kita nggak perlu nyari yang lain ya. Si TS kan itu untuk mencari sin ya, ataupun cos pakai sisi miring, jadi kita nggak perlu pakai mereka. Berarti 6,8 dibagi 5 si RS-nya, RS-nya dikasih tahu 5 ya, jadi yang gampang aja kita cari. Jawabannya adalah 1,316. Tapi kita cari sudut, berarti arcus ya atau tan inverse sama dengan RST, ini bisa menggunakan kalkulator juga. Jawabannya adalah 52,8 derajat. Oke, paham ya anak-anak semua? Oke, kita ke next question ya. Di tepi sebuah pantai, Hendra berdiri dengan jarak 120 meter dari jarak mercusuar. Ia memandang dengan sudut elevasi 30 derajat. Jadi sudut elevasi itu ketika kita memandang sesuatu yang dari atas, ketika kita memandang misalnya gedung ya, itu sudut elevasi namanya. Ketika kita memandang ke atas, memandang bendera, itu kita membentuk sudut elevasi ketika kita melihat benderanya. Oke, misalkan membuat sini grafiknya, sini ini yang benderanya, tapi mercusuarnya maksudnya ini si Hendranya bisa buat. Nah, dia melihat dan membentuk sudut elevasi 30 derajat. Dan jaraknya itu si Hendra dengan si mercusuar 120 meter. Kita buat sudutnya ini membentuk 30 derajat. Nah, terus katanya, jika jarak mata Hendra dengan tanah adalah 165 cm, berarti kita buat sini 165 cm. Nah, kita minta ke meter ya, karena semua ini satuannya di optionnya meter, berarti 1,65 meter. Nah, kita mau nyari siapa nih? Tinggi mercusuar, berarti sini ya. Nah, biasanya kita carinya pakai apa nih? Sin cos tan ya. Pakai ya tan, karena tan depan ya. Depan itu siapa? Si X. Sampingnya siapa? Samping si Hendra itu. Ya, si 120. Jadi kita nggak perlu pakai si sin ataupun si cos. Cari berdasarkan kebutuhan. Berarti depan per samping, siapa depannya? Si ya tan 30, si X nya 30, X sampingnya 120. Tan 30 itu setengah akar 3, setengah akar 3 sama dengan X per 120. Berarti nilai X nya sama dengan 40 akar 3. Nah, ini si X nya, jaraknya dari mata si Hendra memandang ke mercusuar. Tapi kan itu tingginya bukan tinggi sebenarnya. Tinggi sebenarnya itu 40 akar 3 ditambah 1,65. Kenapa ditambah itu? Karena itu kan dari titik tanah ya. Oke, paham ya? Jadi kenapa tambah 1,65? Karena itu jarak si mata Hendra dengan tanah. Jadi kan bukan ngambang mercusuarnya. Berarti dari tanah startnya tingginya kan. Berarti 40 akar 3 ditambah 1,65. Paham ya? Jawabannya di optionnya A. Oke, kita ke contoh terakhir. Nah, ini ada nanti kita pembahasan untuk tugas kalian. Oke. Diminta untuk mengukur tinggi tiang bendera menggunakan klinometer. Saat pertama berdiri melihat ujung tiang bendera, dia akan bentuk sudut 60 dan bergerak lagi membentuk 10 meter, membentuk sudut 45 meter. Ini Miss buat gambarnya lagi dan Miss tandai dengan A, B, C, D. Oke. Dengan BC-nya itu ya seperti pada soal, dia 10 meter. Karena dia menjauh tiang bendera sejauh 10 meter, maka si BC-nya 10 meter. Ya, kita mau nyari tingginya, berarti tingginya itu siapa sih? AD. Oke ya. Untuk mengerjakan seperti ini kita ada dua segitiga. Kita perhatikan segitiga pertama itu BAD. Nah, segitiga BAD, karena kita mau nyari si tingginya, maka kita pakai si
tan ya. Tan itu kan depan per sampingnya, dia mencari tinggi itu kita bisa menggunakan tan ya, mencari tinggi tan. Berarti depannya siapa? AD, sampingnya siapa? AB ya. Tan 60 akar 3, berarti AD sama dengan akar 3 dikali AB. Oke, kita ke segitiga selanjutnya. Segitiga selanjutnya siapa? Si C, AB ya. Segitiga selanjutnya CAB. Dia membentuk sudut 45 derajat. Nah, depan per samping, AD per AC gitu ya. Berarti tan 451 sama dengan AD per AC. Berarti AD itu sama dengan AC. Jadi tinggi tiang bendera itu sama dengan jarak si AC. Ya, paham ya? Tinggi tiang bendera itu sama dengan AC. Oke. Sama dengan si AC. Oke, lanjut kita. Ini dia langsung pembahasannya. Si AD sama dengan AB plus BC. Kenapa AB plus BC? Karena AB plus BC itu sama dengan AC. AB plus BC sama dengan si AC ya. Bisa lihat dari gambarnya. Oke. AB plus BC. Nah, BC-nya dikasih tahu kan? BC-nya itu adalah 10. Jadi langsung aja kita masukin, substitusikan nilainya. Ya. Oke, AD sama dengan AD akar 3 tambah 10. Dari mana AD akar 3 per akar 3? Dari sini. AD sama dengan akar 3 kali AB, maka AB sama dengan AD per akar 3 ya, paham ya? Ini kan hanya untuk siapa yang ditanya ya, harus bisa ya. Oke, kedua ruasnya dikali akar 3, kenapa? Agar akar 3-nya hilang, ataupun untuk memudahkan perhitungan, itu maksudnya. Berarti dikalikan akar 3, AD akar 3 ditambah AD dikali akar 3 per akar 3, jadi tinggal AD tambah 10 akar 3. Nah, ini akar 3 kurang 1 yang dikeluarin, dikali AD ya. Paham ya untuk ini ya? Oke, terus dikalikan kedua ruas dengan akar 3 tambah 1. Alasannya untuk kita mengeluarkan ya, mengeluarkan si akarnya. Untuk menghilangkan si akarnya. Nah, kalau akar 3 tambah 1 kali akar 3 kurang 1 kan itu akar kuadrat, A kuadrat kurang B kuadrat kan rumusnya. Berarti akar 3-nya jadi 3 dikurang 1 jadi 2AB. Gitu ya. Jadi kayak akar A kurang B kali akar A ditambah B jadi berapa? A kuadrat kurang B kuadrat gitu. Untuk penjabarannya ini ya, sampai sini. Ini dikalikan ke dalam. 5 akar 3 dikali 1. Lanjut. Berarti AD-nya 15 tambah 5 akar 3. Optionnya ada di B. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak semua paham.